Untuk jenjang SMP ini memiliki kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan ya, paling banyak 3 orang sesuai dengan jumlah rombelnya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Yang pertama ini, kalau misalnya jumlah rombelnya ini 3-9 rombel, maka dapat memiliki 1 wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah. Kalau misalnya rombelnya itu 10 sampai dengan 18 rombel, itu bisa menambahkan 2 wakil kepala sekolah teman-teman. Kalau misalnya lebih dari 18 rombel, itu bisa menambahkan paling banyak 3 wakil kepala sekolah teman-teman. Ini untuk jenjang SMP. Kalau misalkan untuk jenjang SMA ini mirip-mirip sebenarnya. Ini memiliki wakil kepala satuan pendidikan itu paling banyak 4 orang teman-teman. Jadi yang pertama aturannya adalah kalau misalnya rombelnya 3-9 rombel, maka itu hanya bisa menambahkan 1 wakil kepala sekolah. Kalau misalnya rombelnya ini 10-18, itu bisa menambahkan 2 wakil kepala sekolah. Kalau misalnya 19-27 rombel, itu bisa menambahkan paling banyak 3 wakil kepala sekolah. Dan kalau misalnya lebih dari 27 rombel, itu dapat menambahkan paling banyak 4 wakil kepala sekolah teman-teman. Seperti itu. Ini terkait tugas tambahan wakil kepala sekolah di satuan pendidikan. Ini ekuivalensi jamnya ini adalah 12 jam pelajaran teman-teman. Jadi bisa membantu teman-teman. Nah, kemudian tugas tambahan yang kedua adalah kepala laboratorium teman-teman. Ini ekuivalensi jamnya 12 jam pelajaran teman-teman. Yang dibutuhkan nanti untuk dimasukkan ke Dapodik itu adalah SK pengangkatan kepala laboratorium teman-teman. Nanti dimasukkan ke Dapodik. Begitupun dengan yang nomor 3 ini, tugas tambahan kepala perpustakaan teman-teman. Ini ekuivalensinya ini juga sama, yaitu 12 jam pelajaran. Syaratnya SK pengangkatan sebagai kepala perpustakaan teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan aja mulai TMT, kemudian nomor SK-nya tinggal dimasukkan ke Dapodiknya teman-teman. Kemudian yang tugas tambahan yang keempat ini adalah koordinator P5. Ini untuk sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka teman-teman. Nah, untuk koordinator P5 ini ekuivalensinya itu 2 jam pelajaran per rombel teman-teman. Dan maksimal 3 rombel untuk per guru. Jadi setiap guru yang mengampu koordinator P5 ini maksimal hanya bisa mengampu 3 rombel. Masing-masing rombel itu 2 jam pelajaran. Jadi totalnya ada 6 jam pelajaran teman-teman. Nah, kemudian untuk penjelasan lengkapnya ini saya bukakan di webnya dapo.kemdikbud.go.id. Ini penjelasan lengkapnya teman-teman. Sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 262 ini tahun 2022, beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator P5 ini dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel setiap tahunnya. Untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 2 jam 24 jam tatap muka per minggu, dan paling banyak mengampu 3 rombel teman-teman. 1 rombelnya 2 jam pelajaran, berarti untuk 3 rombel ini 6 jam pelajaran. Kemudian untuk yang kedua, jumlah jam maksimal di masing-masing mata pelajaran yang berada di tabel pembelajaran itu sudah termasuk alokasi proyek P5 nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di pembelajaran di Dapodiknya itu ada mata pelajaran kan, di situ ada daftar pelajarannya. Misalnya untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti itu kan alokasinya 3 jam pelajaran. Nah, 3 jam pelajaran itu sebenarnya sudah ada alokasi untuk proyek P5 nya seperti itu teman-teman. Untuk pelajarannya lain juga sama. Kemudian untuk yang ketiga, mata pelajaran P5 ini yang terdapat di tabel pembelajaran hanya digunakan untuk mengakomodir tugas tambahan koordinator P5. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Bisa teman-teman cek di video saya, itu lengkap penjelasannya sampai menambahkan koordinator P5 dan kemudian pengisian di pembelajarannya juga. Itu lengkap. Bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya. Kemudian yang keempat, jumlah jam mengajar yang dimasukkan ke dalam tabel pengisian tema P5 di tabel pembelajaran tidak diekuivalensikan sebagai jam tatap muka, artinya tidak diakui sebagai jam mengajar teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu ya yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.